Perkenalkan, nama saya Okta Sufiana dengan NIM 1012128. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang materi penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Dan terdiri dari submateri yang pertama yaitu hasil penelitian terdiri dari definisi, sistematika, cara pembuatannya, dan manfaatnya. Lalu pembahasan kedua yaitu ada pembahasan, dan yang ketiga kesimpulan dan saran. Nah, pada pembahasan pertama itu laporan hasil penelitian. Definisi laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian merupakan tahap akhir dari sebuah proses penelitian dan dibuat dalam bentuk dokumen yang dapat diakses dan dibaca secara luas. Dalam membuat laporan hasil penelitian, seorang peneliti tidak dapat membuatnya secara sembarang. Karena sebuah laporan hasil penelitian harus dibuat secara ilmiah, objektif, sistematis, serta tepat pada waktunya. Sebuah laporan hasil penelitian dapat juga dikatakan sebagai sarana berkomunikasi antar peneliti dengan pembacanya, baik target utama dari penelitian maupun masyarakat secara luas. Lalu sistematika laporan hasil penelitian. Untuk membuat sebuah laporan penelitian, sistematika atau struktur yang bisa digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar laporan. Nah, pendahuluan ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Lalu yang kedua ada tinjauan pustaka yang berisi berbagai kajian teori maupun kerangka teori, serta prinsip teoritis yang dapat mempengaruhi pembahasan masalah dalam laporan penelitian. Yang ketiga ada metode penelitian, di mana bagian yang berisi metode atau teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Yang keempat, laporan penelitian dan pembahasan yang berisi pembahasan masalah yang dikaitkan menggunakan teori yang tepat dan akan tertera jawaban dari pertanyaan yang sudah dituliskan dalam rumusan masalah. Lalu yang kelima, ada kesimpulan dan saran. Laporan penelitian disimpulkan sesuai dengan relevansinya dari hipotesis yang sudah dibuat menjadi sebuah kesimpulan akhir, dan saran sebagai masukan atau solusi yang diberikan oleh peneliti mengenai masalah yang ada pada topik penelitian. Lalu ada cara membuat laporan hasil penelitian yang dimulai dengan yang pertama itu menulis laporan penelitian, di mana kita menulis semua proses yang dilakukan untuk mendapatkan data atau hasil penelitian, kemudian melakukan uji validasi untuk dijadikan sebagai kerangka dalam penulisan laporan penelitian. Yang kedua itu menyajikan laporan penelitian, di mana tahap ini merupakan tahap di mana peneliti memulai penulisan laporan peneliti yang nantinya akan diterbitkan untuk kemudian dibaca secara luas oleh masyarakat. Lalu yang ketiga itu informasi dan tata cara penulisan, di mana di sini kita memastikan untuk menuliskan berbagai informasi secara lengkap dan tepat. Lalu yang keempat itu ada penamaan dan penomoran gambar serta tabel, di mana kita itu memberikan nomor dan nama yang tepat pada gambar ataupun tabel. Nah, lalu yang kelima itu merupakan tahap akhir saat menuliskan laporan penelitian dengan melakukan cek plagiarisme. Lalu di sini ada manfaat dari laporan hasil penelitian. Nah, laporan penelitian memiliki berbagai manfaat yang penting bagi orang yang membacanya. Nah, di antaranya itu, yang pertama itu sebagai penyampai informasi, yang kedua sebagai untuk mempermudah komunikasi, yang ketiga media pengaplikasian ilmu, dan yang keempat sebagai sarana mengetahui permasalahan dan menemukan solusinya. Nah, pembahasan yang kedua yaitu pembahasan. Pembahasan adalah bagian yang berisi uraian pokok dan permasalahan yang sedang dibahas, yang akan dibahas. Nah, biasanya pembahasan itu mencakup tentang landasan teori, uraian teori, solusi dan penyelesaian dari suatu permasalahan. Nah, pembahasan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai pemikiran asli peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalis, yang berguna untuk menjawab pertanyaan pada penelitiannya. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, di sini akan dijelaskan secara singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan. Nah, kesimpulan merupakan singkatan-singkatan yang jelas atau inti dari pembahasannya dan sistematis dari keseluruhan hasil analisa, pembahasan, dan pengujian hipotesa dalam sebuah penelitian. Sedangkan saran itu merupakan usul atau pendapat dari seorang peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian lanjutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.